Sewaktu Mbak Najwa kita tuh mencecar beliau tentang MBG, ada sebuah kalimat yang kita surprise. Apa itu? Bahwa nggak ada paksaan dan kewajiban untuk menerima MBG. Jadi kalau sekolah, misalnya kepala sekolah, wali murid, orang tua sepakat tidak menerima, ya nggak apa-apa. Tidak masalah. Tidak masalah. Saya bilang, Pak, itu demokrasi sekali, Pak. Kok tidak diumumkan seperti itu? Iya betul tuh Pak. Di bawah nggak seperti itu. Iya, jadi kesannya semua dipaksakan gitu ya. Sekarang urusan BBM, yang kita tahu bahwa Vietnam udah naikin 50% dari harga BBM. Amerika udah 35.000 per galon, per liter. Australia udah 25.000. Singapura udah naikin 40%-an gitu ya. Indonesia tidak akan dinaikkan. Tidak akan dinaikkan. Tidak akan dinaikkan. Berarti kan subsidinya besar sekali. Betul ya? Betul. Nah, negara udah sacrifice nih. Tapi rakyatnya nggak sacrifice loh. Apakah beliau tahu peluang Iran menang itu besar? Atau setidak-tidaknya draw? Draw itu artinya gini, kalau di dalam catur, yang ngajak remis duluan itu sebenarnya kalah. Udah, yang ngajak remis duluan ya Pak ya? Kita tahu Amerika sebenarnya mau ngajak remis ya sebenarnya. Iya kan? Betul. Iran nggak mau ya? Iran nggak mau. Lu mundur silakan. Makin bebas dia nembak, bener nggak? Gitu. Nah sementara Amerika itu tahu perang di atas 1 bulan, biayanya nggak masuk akal. Ya, bersyukur sekali, senang sekali, sebuah kehormatan bisa Pak Mardigu bisa hadir lagi di Ngaji Roso. Matur suwun sangat Pak. Sama-sama, semangat semuanya. Ya, ngaturaken sedaya kalepatan Pak. Amin, sama-sama, maaf lahir batin. Iya. Jadi kemarin kita semuanya tahu Bapak dipanggil Pak Presiden untuk diskusi, untuk bertanya tentang banyak isu. Tetapi saya yakin di belakang layar pasti ada banyak momen gitu yang tidak terekam oleh kamera gitu. Teman-teman di Ngaji Roso penasaran Pak. Gitu ya. Jadi gimana Pak? Jadi kita pertama ya terima kasih bahwa kita sudah berusaha mengingatkan pemerintah itu dengan cara halus, dengan cara kasar, dengan cara sarkas gitu ya. Dan itu sebenarnya di zaman reformasi ini gitu ya. Saya bukan pro Orde Baru, saya pro pembaruan, tapi saya menganggap reformasi itu seperti jalan di tempat, malah banyak yang berantakan, apalagi tentang bela negara atau pemahaman tentang bernegara. Jadi anak-anak milenial atau lagi Gen Z itu seakan-akan nggak kenal apa itu cara bernegara yang benar, demokrasi yang benar itu seperti apa, demokrasi terpimpin itu seperti apa, otoritarian itu seperti apa, komunisme itu seperti apa, sosialisme murni itu seperti apa. Banyak sekali pemahaman seperti itu sehingga waktu ditanya Indonesia ini jenis kelaminnya apa, bernegaranya banyak yang nggak tahu gitu ya. Jadi kita coba mengkritik ya dari zaman Pak SBY, Pak Jokowi, mengkritik itu bentuk cinta kita gitu ya, bukan bentuk kebencian kita atau tidak suka sama kesatuan negara kita, enggak gitu. Nah, alhamdulillahnya kita kan suka bilang coba kita diundang yuk ngomong langsung, coba kita diundang yuk ngomong langsung gitu ya. Agaknya presiden yang berani itu nggak banyak mendatangkan pengkritik, mendatangkan jurnalis tajam gitu atau mendatangkan mereka-mereka yang memang saran-sarannya tuh tajam gitu ya, seperti kemarin ada Mas Khatib Basri, Mas Dede gitu, terus Mbak Najwa yang tajam gitu ya, menusuk, tetapi itu mewakili dari pertanyaan teman-teman. Jadi sewaktu beliau panggil dan saya bertanya sebelum datang itu adalah saya boleh nanya apa, dan teman-teman wartawan setelah itu ditanya apakah ada guidance atau arahan. Ternyata tidak. Ternyata Pak Presiden melalui pembantu-pembantunya, Wamen dan Menteri itu memang meminta kita berbicara apa adanya. Nggak ada pesanan dan sebebas mungkin gitu ya. Dan di sini bagi saya adalah challenge. Karena kalau memang harus ngomong ini ya, itu saya jadi nggak bisa bergerak karena BOP mengenai perang Teluk, mengenai
perang dunia, mengenai perang currency, mengenai perang precious metal itu menggelisahkan gitu kan, apalagi stok BBM kita dan lain sebagainya. Boleh tanya saja. Itu akhirnya saya bilang, oh kalau kayak gitu saya berangkat. itu pertamanya. Dan tentunya beliau menyatakan banyak sekali hal yang boleh direkam atau tidak boleh disebarkan karena belum waktunya, too early gitu ya. Di situ saya melihat kebijaksanaannya beliau, nggak mudah karena saya pernah berhadapan sama semua mantan presiden dan di sini pun ada sisi lain dari beliau yang saya tangkap. Nomor satu adalah keberaniannya menghadapi kita. Terus dan orang seperti Bosman ini ada banyak, ada ratusan kali ya. Jadi dia berani dan terus menjawab, itu saya salut. Yang berikutnya yang saya salut adalah sekitar 1:30 itu sebenarnya yang nyerah kita. Bayangin ya, ini jujur ya teman-teman semua ya. Yang nyerah tuh kita. Pak Prabowo nanya, terima kasih Anda sudah menemani saya. Biasanya saya susah tidur sehingga saya perlu sparring partner dan ini terima kasih udah 6,5 jam jadi sparring partner. Yang lain udah lemes juga sebenarnya. Jadi udah kalau capek ya udah kita lain kesempatan. Tapi maksud saya stamina beliau, saya itu kopi americano sampai yang pakai es bisa 2 kali loh. Wah gila, karena saya harus, dan bahkan saya nahan pipis itu lebih kali 30 menit yang istilah saya, oh ini bagus banget informasinya nih. Saya capek banget. Ini gue tahan aja deh, karena itu mahal. Jadi teman-teman bayangin ya, segitu saya menghargai informasi, segitu saya menghargai keterbukaan gitu. Sehingga pipis pun saya tahan, sehingga saya bilang, Pak, saya harusnya, oh iya saya juga. Jadi kita break sebentar, bayangin. Sampai beliau yang merintahin itu, kalau nggak gue nggak mau break. Gitu, benar-benar. Nah, itu sisi humanis beliau yang saya menilai begini, manusia tuh nggak ada yang sempurna. Karena itu kita perlu seseorang untuk menggaruk punggung kita gitu ya. Jadi kalau kita berharap Pak Prabowo seorang yang sempurna atau mantan presiden seorang sempurna, nggak ada yang perfect gitu ya. Jadi kita harus menerima apa adanya dan saran-saran kita ini mungkin akan dimodif dengan gayanya dia. Dia nggak akan plak telan mentah-mentah gitu ya. Nah jadi balik lagi sisi humanis beliau adalah sewaktu kita mempertanyakan banyak kan, Rinsa kesana kemari, itu bahkan dia menceritakan sesuatu yang bagi saya adalah ini another level. Another level itu seorang presiden melakukan mimicking, impersonate Presiden Habibie waktu itu masih jadi wapres, itu mengikutinya gerakan tangannya, intonasinya sampai kacamatanya diturunin, itu perfect. Dan saya ngakak sampai saya gile nih presiden gue, saya sampai nyeletuk kayak gitu, sampai gebrak meja gitu, karena saya lucu sekali. Saya nganggap ini beliau waktu itu benar-benar bukan saja seorang presiden, bahkan dia bilang udahlah nggak usah, terima kasih waktunya Pak Presiden, udahlah ngomong aja Pak Prabowo, udah langsung ngegas saya kayak gitu. Itu berkali-kali kita bilang nggak bisa begitu. Ada title yang kita nggak bisa lompati, tapi dia minta udahlah ini. Sampai beliau bilang kayak itu loh, siapa anak iya, sekolah itu loh. Sekolah itu Pak Prabowo ya kayak gitu. Itu saya bilang itu human, dan itu berkali-kali dia ulang. Bagi saya adalah udahlah kita straight to the point, lu mau ngomongnya apa gitu kan gitu. Nah itu bagi saya adalah sebuah pengalaman baru. The other side of moon. Jadi kalau bulan kan kita tahu sisi terangnya. Ini the other side-nya kita lihat. Oh oke, gitu. Sehingga dia human gitu. Itu yang kita lihat, dia nggak dewa gitu ya. Juga nggak bukan orang yang penuh kesalahan juga gitu ya dalam hidupnya. Jadi sisi human itu membuat saya menyadari bahwa kalau saya dalam posisi dia, mungkin banyak hal yang saya berkerut karena stamina saya mungkin tidak sekuat dia. Betul. Di umur 74, 75 loh itu. Iya, itu loh. Iya, Pak. Gitu. Itu yang saya bilang wah luar biasa nih. Dan ditanya habitnya, ya ternyata olahraganya, bahkan beberapa staf lingkungan dia kalau dia berada di Paris, berada di Inggris atau di manapun, begitu padahal ada jet lag, dia minta istirahat sebentar,
dia langsung berenang gitu. Oh, iya, Dan siapa sih yang punya kemampuan disiplin seperti itu gitu ya? Ya itu mungkin saya lebih melihat itu dulu yang bagi saya impress gitu. Ya, tapi memang kita harus angkat topi sama Pak Presiden, Bang Mardigu, karena tidak semua presiden berani berdiskusi langsung dengan jurnalis-jurnalis yang tajam gitu ya, dengan pemikir-pemikir yang kritis gitu ya. Tapi beliau sangat luar biasa sekali gitu. Nah, ngomong-ngomong soal kritikus di Republik ini kan sebenarnya selain Bosman kan banyak banget gitu. Mereka yang senantiasa mengutuki kegelapan gitu. Tapi bedanya Bosman kan bukan hanya mengutuki kegelapan, tapi juga menyalakan lilin harapan. Artinya itu ada solusi gitu yang senantiasa ditawarkan gitu. Nah, seberapa dalam kemudian Pak Mardigu memberikan solusi-solusi terhadap masalah Republik ini kepada beliau? Di pertemuan kemarin, itu yang saya perlukan, versi saya adalah, karena beda-beda ya, berenam itu mungkin ininya beda. Saya benar-benar memerlukan informasi dari first hand atau dari tangan pertama. Oke. Itulah yang saya fokuskan. Jadi saya lebih banyak ngedrill, lebih banyak saya yang bertanya gitu. Dan saya puas sekali ya, walaupun di ujungnya atau nggak dia bilang kayaknya 3 minggu lagi kita harus diskusi lagi. Oke Pak, ini seru Pak gitu. Dan ini menarik karena kalau berdiskusi sama beliau itu memang first hand. Maksudnya saya dapat informasi dari Tony Blair, saya dapat informasi dari mantan Perdana Menteri ini, saya dapat informasi dari Raja ini. Itu kan enak gitu ya, dapat informasi itu bukan katanya-katanya tapi dia dengar langsung sehingga kesimpulan saya adalah ini. Saya action Indonesia adalah ini. Itu lebih saya butuhkan. Dan kalau saran, New Mind ini, pemikiran baru ini sebenarnya sudah banyak diadopsi. Saya bahkan Danantara adalah mengadopsi sovereign wealth fund. Iya. Mungkin ada 2 yang belum dilakukan, yaitu Choke Point Malacca. Ya benar nggak, itu kan idenya kita ya, betul, gitu ya. Betul. Terus yang kedua adalah printing money berbasis, nah ini basis produktivitas atau berbasis logam mulia atau berbasis rare earth dan lain sebagainya. Itu memerlukan nyali gitu ya, memerlukan nyali. Kita tahu Indonesia ini baru bernyali itu sekarang, karena kemarin kita itu kerbau dicucuk hidung. Bukan karena, kita harus paham bahwa kalau saya jadi SBY atau saya jadi Megawati atau ini, Amerika tuh dulu menguasai lebih dari 85% transaksi dunia, dolarnya, militernya jauh sekali sama ranking 2. Tapi sekarang dolar sudah 55%, kemudian military powernya sama China, sama Rusia, sama Iran kalau digabungin nggak jauh-jauh banget gitu loh. Jadi kita udah mulai agak berani. Tapi jujur kalau saya dulu seperti zaman SBY atau sebelumnya ya ngelawan ya bisa dimadurokan, bener nggak? Nah, kita harus ngerti saat ini nih Amerika udah makin goyang, ini semakin kuat. Kita nih ya harus hati-hati bermainnya. Karena itu saya berkata pada beliau, Bapak ini kena golden handcuff ya. Yes kata ya, di borgol pakai emas gitu ya. Banyak hal-hal yang dia harus bermain lincah gitu, bermain lincah. Nah, tentunya saya nggak bisa bilang Pak kita main shadow aja Pak gitu ya. Tentunya itu kan di publik gitu ya. Betul. Kalimat main shadow ini sangat dimengerti. Tapi di sini saya nggak bisa ngomong kita akan main shadow nih sebentar lagi. Nggak mungkin. Teman-teman nggak nanya shadow yang kayak apa, bener nggak? Dan itu cerita panjang. Nah, apa yang dilakukan oleh Iran? Nah, kalau kita mau melihat Iran itu melakukan shadow banking, shadow transaction, semua data tidak setransparan seperti IMF bilang mana data utang lo, World Bank bilang mana begini-begini. Kita dengan jujur, China atau Tiongkok mana mau, dia kasih fake jumlah uang beredar, jumlah ini, lo mau, yaudah aslinya mana kita tahu, bener nggak? Iran melakukan hal yang sama di sana, nggak ada apa-apa ya dia, tapi kok bisa transaksi? Bagaimana dia bisa merubah
mata uang negara berdaulat yang ini toto berubah, toto jadi benda di negaranya. 47 tahun di gap dibatasi seperti itu membuat dia survival. Justru malah berdaulat. Malah berdaulat. Nah, kita ini kan ya mulai sekarang oke. Ya tapi notonya mungkin ya 5-10 tahun pelan gitu. Sehingga Amerika nggak ketohok. Bener nggak? Karena kita tahu bahwa kalau di ngaji Roso ini kita selalu diingatkan bahwa kebenaran yang paling benar adalah kebenaran yang tidak menohok. Jadi kalau saya bawa kebenaran tapi saudara-saudaranya tersinggung, itu saya nggak kebenaran yang hakiki. Setuju. Jadi kebenaran hakiki itu nggak akan pernah menohok, gitu. Nah, ya itu harus pinter-pinter bawa diri. Nah, alhamdulillahnya jadi saya banyak bertanya, banyak informasi. Ada 1-2 mungkin saya akan buka, tapi yang lain saya menganggap itu rahasia. Betul. Atau belum waktunya. Siapa? Nah, yang menarik nih begini. Ini mungkin bukan rahasia yang, tapi ini sebenarnya masyarakat harus tahunya begitu. Contohnya begini. Sewaktu Mbak Najwa kita tuh mencecar beliau tentang MBG, ada sebuah kalimat yang kita surprise. Apa itu? Bahwa enggak ada paksaan dan kewajiban untuk menerima MBG. Jadi kalau sekolah, misalnya kepala sekolah, wali murid, orang tua sepakat tidak menerima, ya nggak apa-apa. Tidak masalah. Tidak masalah. Saya bilang, Pak, itu demokrasi sekali, Pak. Kok tidak diumumkan seperti itu? Iya betul tuh Pak. Di bawah nggak seperti itu. Iya, jadi kesannya semua dipaksakan gitu ya. Bahwa jadi ini nanti mana yang mau menerima saja. Sebenarnya dari dulu begitu kata Pak Prabowo. Waduh, ini komunikasinya nih. Jadi sebenarnya MBG tidak pernah salah. Kalau yang memang memerlukan dan minta, benar nggak? Iya betul. Tapi yang tidak memerlukan atau tidak minta, nggak usah. Malah efektif kalau kayak gitu pembiayaannya, gitu kan? Terus dia bilang ini yang nanti yang bermasalah kita tutup dan sebagainya. Itu bagus, kontrol itu bagus gitu ya. Tapi kalau Bapak umumkan ini, akhirnya semua sekolah sepakat ya orang-orang kaya atau memang tidak butuh. Udahlah butuh yang sana aja lebih butuh. Kalau sekedar 10.000 aja kami sanggup kok gitu ya. Ya udah kasih yang nggak butuh. Nah kalau itu ada mungkin akan 20%-an anggaran itu akan turun. Dan ini bisa membuat mensubsidi BBM misalnya kayak gitu. Nah ini yang saya bilang, wah nih, dan ini masalah komunikasi. Dan kita tahu bahwa saat ini kayaknya yang menjadi bottleneck adalah komunikasi. Karena baru sedikit, wah Indonesia nanti bayar $1 triliun atau 17, atau billion dollar ya. Terus atau 17 triliun, rame gitu. Ini sih yang membuat ini menjadi blow up rame terus kita dibodoh-bodohin itu kan karena komunikasinya dari negara. Padahal waktu itu kita bergabung sama BOP bukan member premium. Seperti negara-negara yang sudah tertera itu. Iya, member premium bayar. Iya. Gitu, tapi yang karena kita nggak premium, kita cuma mau ngasih pasukan perdamaian saja supaya nanti bisa masuk akses, ya kita harus join gitu kan. Nah, kok Toto ini tersebar dan tidak ada counternya. Baru sekarang di counter dan ini masyarakat sudah keburu seperti itu. Jadi memang bernegara saat ini karena mungkin buzzer itu kenceng. Ya itulah bernegara di negara yang kurang berdaulat. Pertanyaannya apakah buzzer itu sesama Indonesia? Iya, sesama Indonesia yang tidak nasionalis yang dibayarin oleh beberapa pihak yang berkepentingan. Bisa dalam negeri, bisa luar negeri, yes. Karena gonjang-ganjing itu membuat harga turun, harga naik. Ya orang turun dibeli sama mereka, dinaik, dilepas lagi. Yang rugi kita. Yang pas turun kita ngejual, pas naik kita ngebeli. Barang dia keluar lagi, negara lain digoyang lagi gitu ya. Seperti itu banyak. Jadi kita nggak bisa bilang bahwa itu apakah oposisinya Indonesia, apakah Mossad, apakah CIA. Di negara lemah semua bisa bermain, gitu loh. Nah, kita sekarang perlu kedewasaan bahwa kalau dengar informasi itu ya merenung dulu, benar nggak? Bertanya dulu. Nah, ini yang kita bilang. Pada saat kita bertanya, government atau pemerintah ini tidak memberikan
do don't-nya. Bener nggak? Iya. Jadi misalnya kita tahu sekarang urusan BBM yang kita tahu bahwa Vietnam udah naikin 50% dari harga BBM ya. BBM. Amerika udah 35.000 per galon, per liter. Australia udah 25.000. Singapura udah naikin 40%-an gitu ya. Indonesia tidak akan dinaikkan. Tidak akan dinaikkan. Tidak akan dinaikkan. Berarti kan subsidinya besar sekali. Betul ya? Betul. Nah, negara udah sacrifice nih. Tapi rakyatnya nggak sacrifice loh. Bener nggak? Iya Pak. Iya, harusnya kan kita yang ngerem juga pemborosan dari pemakaian mobil pribadi. Ya kalau anak sekolah 4 mobilnya 4 pakai babysitter sama itu ya gila, gimana lu masih pakai Ferrari yang satu-satu kali. Satu pom bensin 1 kilometer. Makanya butuh WFH Pak. Iya, dan seperti itu kesadaran kitanya nggak ngikut. Jadi kita tuh nyalain pemerintah, tapi kita nggak. Ini saya sekali lagi teman-teman, maaf ya, bentang-bentang gue ketemu Prabowo terus gue bela pemerintah. Wah, jadi orangnya Prabowo sekarang iya, ini. Kita ya kan kalau benar katakan benar. Betul. Benar nggak? Salah kita bilang salah, benar nggak? Jadi kalau kita bilang ya saat ini ya kita sama-sama kencengin ikat pinggang gitu ya, kurangi kendaraan pribadi gitu. Nah, kalau usulan saya kan kita ini teman-teman tahu bahwa kita ini 1,5 juta barel kebutuhan per hari. Yang 700 sampai 600 itu produksi dalam negeri, yang 800 sampai 1 juta barel per hari itu kita impor. Mau tahu berita buruknya sahabat semua? Yang impor itu 70% dipakai motor. Bukan untuk barang produksi pabrik, transportasi massal, bukan. Ini dipakai kendaraan pribadi, sisanya mobil. Ini bayangin, untung presidennya Pak Prabowo. Coba kau presidennya Bosman. Mulai besok, kendaraan pribadi, plat hitam, nggak boleh ada di jalan. Yang boleh cuma plat kuning, plat merah. Iya kan? Kalau Bosman presiden gitu ya? Iya, sehingga ini pribadi nggak ada yang pakai. Yang pakai kendaraan umum semua, mau antar barang kayak distribusi semua, jalan nih nggak pakai. Lo jalan pakai sepeda, pakai mobil listrik, sepeda listrik silahkan. Bener nggak? Itu kita nggak impor langsung. Tapi yang protes banyak. Yang mobilnya 4, yang pembantunya belanja aja pakai mobil sendiri-sendiri, protes semua. Itu jadi akan dibalikkan ke transportasi massal. Kan? Udah. Jadi pompa bensin yang boleh beli cuma plat merah, plat kuning, kendaraan umum, transportasi massal dah. Hitam nggak boleh beli. Kayak gitu lu nangis kan? Bisa bisnis? Bisa. Lu masih bisa dagang kok karena antar distribusi mengantar produk makanan masih bisa. Apakah usulan itu kalau saya kasih Pak Prabowo kan dia bilang nggak bisa, saya di demo. Dia bilang kalau saya berani Pak. Nah sekarang teman-teman, kesadaran seperti ini teman-teman pilih yang mana? Kan pilih enak Pak Prabowo daripada Bosman jadi presiden. Bener nggak? Rem, lu naik sepeda sana. Atau naik kendaraan listrik. Terus kalau listrik nggak ada, kita subsidi mulai sekarang. Listrik nggak bayar pajak. Kendaraan listrik nggak bayar pajak selama 5 tahun. Supaya kita alihkan tidak impor barangnya. Hal itu mungkin aja gitu. Itu akan menjadi kultur shock di kita. Yang jalan 100 meter aja pakai motor. Bener nggak? Nah di Tuban, di Surabaya coba lu belanja ke Indomaret jarak 200 meter pakai motor lu. Anti banget lo jalan itu, bener nggak? Sehingga kita confirm bangsa Indonesia adalah bangsa tersedikit jalannya per hari hanya 2000 langkah. Tersedikit. Wajar aja 48% lingkar pinggangnya di atas 18 tahun itu udah overweight semua. Ya karena malesnya jalan tadi. Terus karena budaya tadi dimanja dengan motor, dengan apa-apa motor. Padahal setengah kilo. Kalau kita coba deh, kalau kita ke Singapura, kita ke Saudi lah, kita kemana, jalan 3 kilo tuh kayaknya biasa-biasa aja. Kalau di negara orang, kenapa kalau di tanah air kita sendiri? Oh panas, Singapura juga panas, Malaysia juga panas, lu jalan kok gitu ya. Kita manja aja gitu. Nah budaya itu benar-benar jadi wake up call kan. Wah, gua harus bangun nih, alarm kesadaran. Iya, tapi setelah Bapak ketemu langsung, kalau Gus Dur dulu mengatakan kan, presiden yang paling ikhlas tuh Prabowo katanya gitu. Gimana menurut Bosman gimana tuh? Melihat kepribadian beliau gitu. Apakah Pak Gus Dur menyatakan presiden yang paling apa ya istilahnya? Legowo apa? Paling ikhlas kan? Paling ikhlas. Iya. Mungkin iya ya.
Karena Pak Hasan Nasbi juga ngaku dia dulu adalah penyerang keburukannya Pak Prabowo, diangkat jadi menteri juga tuh, gitu ya. Jadi ya itulah beliau ya yang tidak mempermasalahkan tidak mempermasalahkan masa lalu ya, yang penting masa depan gitu ya. Cuman kalau masa depannya dari orang-orang yang punya masa lalu, kadang-kadang masa depannya ini Masya Allah. Dan itu harus ada limitnya juga ya. Ya. Kembali soal soal perang tuh Pak. Ya, jenengan kan tanya ya, what if Iran win the war gitu kan ya. Dan tidak dijawab oleh beliau. Dijawabnya sebenarnya dijawab, tapi nggak boleh dijawab. Dan kali ini pun saya tidak mau mendului beliau, jadi saya mengerti beliau tidak menjawab itu, mengerti sekali gitu ya. Pada saat diterangkan, saya yang bilang saya setuju Bapak, langsung begitu, gitu. Tapi apakah beliau tahu peluang Iran menang itu besar atau setidak-tidaknya draw? Draw itu artinya gini, kalau di dalam catur, yang ngajak remis duluan itu sebenarnya kalah. Udah, yang ngajak remis duluan ya Pak. Kita tahu Amerika sebenarnya mau ngajak remis ya sebenarnya, iya kan? Betul. Iran nggak mau ya? Iran nggak mau. Lu mundur silakan, makin bebas dia nembak, bener nggak? Gitu. Nah sementara Amerika itu tahu perang di atas 1 bulan, biayanya nggak masuk akal. Nah dia udah minta $50 billion, udah di approve, itu hanya bertahan 1 bulan, alias di akhir April. Gitu kan, itu habis. Itu $50 billion itu bukan buat senjata serang loh. Jalanin nuklir USS Abraham Lincoln sama USS Gerald Ford itu kan pakai nuklir dan itu ongkosnya billion. Hanya untuk hidup doang loh, bukan untuk nembak loh itu. Jadi terlalu mahal biaya perang buat Amerika, dan Iran menggunakan namanya attrition war atau perang atrisi, yaitu menggunting, memiskinkan jalur ekonominya. Bad newsnya karena Amerika merupakan, Wall Street-nya merupakan 25% peredaran uang dunia, ekonomi Amerika merupakan 35% dunia, kalau di total di atas 50%, mendadak goyang. Itu menggoyangkan dunia. Nah, ini contoh reality. Jadi teman-teman, liburan Lebaran ini saya di Jogja, saya merasakan sesuatu. Jogja ini kan second Bali. Begitu ongkos aftur mahal, biaya penerbangan tuh di mana-mana mahal, maka yang paling murah teorinya kan orang sekitar Jawa ya jalan naik mobil aja ke Jogja. Ternyata tidak segitu banyak teman-teman dari PHRI, dari hotelier, teman-teman bahkan di sekitar Malioboro itu merasakan, loh biasanya lah udah 85% nih 3H-3. Ini baru 60%, bahkan di hari H nggak pernah tercapai okupansi Jaya itu. Jadi ekonomi memang berat. Bahkan teman saya punya 20 hotel, ya saya nggak bisa sebut brandnya. Dia bilang, gue hampir give up. Karena gue udah layout karyawan, gue udah nyerah. Ada apa dengan ekonomi Indonesia saat ini gitu ya. Nah, itu memang efek global ini memang turun. Bayangin, teman-teman tahu, harga perak turun, harga emas turun sejak perang. Bayangin ya. Kok bisa safe haven, benda yang penyelamat turun? Itu artinya dia udah nggak ada, cadangannya udah harus dia keluarin, sama seperti cadangan minyaknya Cina harus sudah mulai dikeluarin, cadangan minyak Korea dia harus sudah keluarin. Ini ya udahlah, rupiah udah nggak ada, ini nggak ada, ya udah gue cairin lagi gitu. Jadi semua ini sekarang lagi bergerak turun. Tapi kalau misalnya ini kita tahu bahwa emas, perak turun gitu, sebenarnya kan opportunity buat kita. Itu benar. Jadi walaupun turun, itu bukan berarti turun terus, gitu kan? Ini hanya untuk membuktikan bahwa ekonomi lagi slow down. Nah, kan kita tahu cash is king kan? Pada saat ekonomi lagi slow down, jangan investasi fisik yang macam-macam. Lo beli tanah 300 juta, total nggak bisa kejual. Tapi kalau beli 1 juta, 2 juta, 3 juta, perak, emas, hal itu, nah ini opportunity. Jadi begitu agak turun sedikit kayak sekarang, beli lagi, bener nggak? Itu blessing kalau dari sisi kita. Itu di Ngaji Roso Pak, Wijaya Kusuma tuh, wah gila peminatnya Pak. Wah. Nah Pak Mardigu bikin apa lagi selain Wijaya Kusuma sama Fortune Dragon? Ini kita
hidup tuh penuh filosofi, benar nggak? Bahwa supaya hidup tuh tidak apa ya, penuh makna. Itu ada filosofi. Jadi Wijaya Kusuma ini kan simbol kehidupan. Jadi kalau kita mau hidup survive di antara kesusahan itu pegang ini sebagai jamus atau jimat gitu ya. Nah, raja gitu. Nah, ini kita mau cerita tentang Wijaya Kusuma dulu. Jadi Wijaya Kusuma itu, jadi suatu hari kita tahu di kerajaan Pandawa yang lagi jaya-jayanya, ada seorang raja namanya Bambang Ekalaya. Ini dia satu-satunya raja yang dari Sudra. Kalau yang lain dari Satria, ini dari Sudra. Jadi rakyat dalam jelata ya. Dari rakyat jelata naik kerajaannya makmur dan sebagainya. Kenapa dia makmur? Dia makmur itu karena dia berguru sama Resi Dorna. Waktu Resi Dorna sebagai gurunya Pandawa sama Kurawa, ini juga pengen berguru sama Dorna. Tapi Pandawa sama Kurawa, awas kamu nerima murid selain kami. Karena dia the best teacher gitu ya. Terus dia ngadep ke Dorna, Dorna bilang nggak bisa. Ini saya udah nggak bisa menerima murid lagi. Tapi dia ngotot, pengen, ngotot. Terus Dorna bilang, ya kalau kamu ngotot mau jadi murid saya, jempol kamu potong dia. Oh, aku diterima. Ketawa sih Dornanya, ya silakan lah. Lu kan nggak bisa mana, bener nggak? Ya udah, dia cuma ngomong kayak gitu. Suatu hari Bambang Ekalaya ini makin terkenal. Loh, kok ini ada orang jago panah, tapi ngakunya murid Dorna, digerebek lah ceritanya. Dornanya bilang, saya nggak pernah ngajarin dia, gitu ya. Terus, loh kok dia ngaku muridnya? Ya katanya kalau di jarinya dipotong, itu jadi muridnya. Ini jarinya dipotong, terus ada patung Dorna, sorry, dia manahnya begini. Dan jadi jagoan juga gitu, karena ini pakai memirror. Ya. Teman-teman pasti tahu cara mirroring kan? Memirror. Oke, dia udah, suatu hari ini kerajaannya ada masalah keributan. Dia minta tolong. Yudhistira bilang, Semiaji bilang, udah Arjuna ke sana. Begitu Arjuna ke sana, Bambang Ekalaya bilang, tolong bantu meredamkan begini. Nanti kalau kamu berhasil menang, apapun yang minta saya kasih. Gitu. Apapun yang kamu minta saya kasih. Benar, berdua menang. Terus, ya udah, kamu udah menyelamatkan negara ini. Apa yang minta? Arjuna lagi ngeliat bininya Bambang Ekalaya, wah gue minta bini lo. Marah, duel berdua, mati Arjuna. Ini mati. Kaget di jagat Dewa Brata. Ini kan nanti pahlawan di perang Kurusetra. Kok mati? Gitu. Terus Kresna diambil, bunga Wijaya Kusuma dihidupin lagi. Terus, nah Wijaya Kusuma ini simbol kehidupan, gitu lah. Lo jangan kayak Arjuna maksud gue gitu. Tapi lo kayak Bambang Ekalayanya gitu loh. Dari Sudra naik ke Kesatria langsung ini, terus ya itu jadi ini simbol lah. Nah, jadi teman-teman kalau lagi gelisah, kehidupan lagi morat marit, pegang itu Wijaya Kusuma, benar nggak? Gitu. Nah, tapi teman-teman yang mungkin yang Chinese lebih mempercayai dragon atau naga sebagai rajanya. Gak apa-apa, kita siapin. Nah, kita ini Lebaran Haji ini, kita menganggap ada fenomena menarik karena kita udah nggak bisa berhaji atau berumroh seperti biasanya. Maka kita mau haji stop ya? Kenapa? Haji stop. Kita masih belum tahu kalau resikonya. Jadi gini. Betul sih. Bukan hajinya di stop, tapi biayanya mendadak gini loh. Sekarang Mas Hendra adalah bilioner pengusaha airlines. Lu berani menerbangkan pesawat lu di zona perang? Maka yes, kalau di asuransi. Saya punya perusahaan asuransi. Waduh, resiko juga gua. Resikonya tak tinggiin biaya asuransinya. Nah, karena biaya asuransi tinggi kan biaya jadi penerbangan jadi tinggi. Betul. Betul nggak? Terus harga BBM-nya jadi tinggi. Nah, biayanya jadi nggak masuk akal. Gitu kan? Untuk sementara akan terjadi kayak jadi ini yang slow down di sini, jadi slow down di sana. Jadi kita akan membuat Ka'bah, House of Allah ini atau House of God ini sebagai kekangenan kita umroh segala macam dengan pure 99,9 ini, yaitu simbol yang kita akan kumpulin deh.
Terus nanti bisa berhaji dengan ini. Karena kan kalau ini naik kan silver juga Betul. menjadi ini. Jadi seri berikutnya adalah Ka'bah. Kemudian juga bersamaan dengan Lebaran Haji itu juga ada Waisak. Jadi kita akan buat Borobudur. Wow, keren Pak itu Pak. Iya kan? Oh, itu pasti Pak laku Pak itu di Ngaji Nosa Pak. Borobudur itu kita menganggap adalah keajaiban arsitektural. Keajaiban ada banyak. Keajaiban arsitektural dunia. Bahwa bangsa kita bisa membuat presisi di abad ke-8. Demikian powerfulnya, demikian indahnya. Sampai sekarang masterpiece-nya nggak kita bisa tiru.